Nenek Priscilla yang memang sejak tadi mempertahankan wajah datar berkarisma dengan susah payah menundukkan kepala, agar tidak ikut meledakkan tawa menyaksikan perangai cucunya yang ternyata diam-diam setelah mencium kening sang cucu menantu. Jarinya terlihat mencolek-colek paha istrinya di bawah meja. Dasar cucu gendeng, gak tahu malu. Awaskan tanganmu dari situ. Kesalnya yang masih bisa didengar Hawa. Wanita itu terlihat malu luar biasa, memberikan kode pada sang suami, tapi sayangnya Elfro seakan tidak peduli. Hawa menggigit bibir bawahnya, menahan emosi yang bergejolak. Ia sekarang sudah resmi menjadi istri Elfro, pria yang tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tapi kini juga telah bersumpah untuk menggenggam tangannya dalam sakit dan sehat. Suka dan duka akan selalu bersama, bahkan Elfro lah yang akan membawanya terbang bukan hanya ke negeri adik kuasa, melainkan juga ke puncak nirwana kebahagiaan dalam tuntunan hubungan sakral pernikahan. Selamat, sayang. Elfro tanpa tahu malu kembali mengecup kening Hawa lembut. Mas, protes Hawa. Aku malu. Udah halal kan? Kata semua orang. Kenapa harus malu? Aku mencintaimu. Tanpa dosa lelaki itu berkata dengan tangan terulur ke samping, membelai pipi istrinya yang terpaksa menundukkan kepala menahan rasa malu dan seruak bahagia di dalam dada. Ini bukan mimpi, kan? Hati itu bicara, mengingat masa lalu yang hanya menyumbangkan luka penuh kecewa. Mata Dewi berkaca-kaca. Ia tahu hari ini datang terlalu cepat, tapi ia juga tahu cinta yang tulus sering datang tanpa banyak persiapan, begitu dadakan. Bosnya bukan hanya tampan, tapi luar biasa penuh ketegasan serta gagasan dalam memutuskan segala keputusan. Termasuk menjadikan Hawa yang di mata orang-orang hanyalah perempuan lumpuh tak bisa apa-apa. Ibu Panti tiba-tiba saja mendekat. Jagain dia baik-baik, nah Elfro. Suaranya serak. Dia bukan cuma motivator di panti ini. Dia sudah seperti anakku. Tangan wanita itu mengusap lengan Hawa dan beralih mengusap pucuk kepala perempuan yang hanya bisa duduk di atas kursi roda. Elfro mengangguk. Pasti, Bu, bahkan tanpa diminta pun, saya pasti akan melakukannya sebab Hawa wanita yang berbeda. Hawa akan menjadi satu-satunya ratu di dalam hidup saya, wanita yang akan membesarkan anak-anak kami kelak sampai menua bersama. Kedua sudut mata Hawa berkaca-kaca mendengar kalimat manis dari bibir suaminya. Sungguh, Hawa tidak pernah bermimpi berada di posisi ini. Elfro menoleh ke arah lain, menatap Dr. Rian yang berdiri kaku, berjalan mendekat ke arahnya dan Elfro sengaja membisikkan sesuatu. Maaf Dr. Rian, saya mencuri star milikmu, tapi saya menitipkan ke Alia padamu. Tolong jaga dia sepenuh hati dan perlakukan dia dengan penuh kasih. Elfro dengan sengaja mengedipkan sebelah mata. Apa Dr. Rian dan juga Dr. Alia ikut ke negara adik kuasa itu menemani kalian berdua? Tanya Ibu Panti tiba-tiba. Kebetulan hanya saya yang bisa menemani Hawa ke sana, Bu, sebab Dr. Alia sama sekali tak punya kepentingan ikut kami dalam pengobatan Hawa di Florida. Rian berkata jujur. Kalau begitu, tolong jaga Hawa di sana, Dok. Di dalam pengawasanmu, semoga Allah kasih kesembuhan untuk Hawa dengan cepat agar bisa segera kembali berkumpul dengan kami, walau mungkin tak lagi menjadi seorang motivator di sini. Kami semua menyayanginya. Ibu Panti tersenyum penuh harap. Rian tersenyum tipis. Saya dokter, tugas saya membantu untuk menyembuhkan, Bu, tapi saya juga manusia, dan terkadang manusia kalah oleh rasa yang ada dalam jiwa. Jawabnya dengan nada getir. Dia yang pertama mengenal Hawa, tapi dia yang akhirnya terluka. Menyadari sosok yang jauh lebih berkuasa jatuh cinta pada pasiennya, dan bahkan memohonkan diri agar dirinya menerima Alia untuk dijadikan istri. Rian benar-benar dilema karena beberapa hari ke depan, seharusnya lelaki itu akan datang memberikan jawaban pada nenek Priscilla sesuai permintaan Elfro padanya. Lamaran. Namun, keputusan pihak rumah sakit yang mengutusnya untuk ikut sebagai dokter pendamping Hawa membatalkan semua rencana.
Elfro bahkan tak bisa berbuat apa-apa karena semua ini juga dari gagasannya. Kalimat yang disampaikan Rian seolah menggantung belum selesai. Hawa menatap Rian dengan mata penuh selidik, tapi lelaki itu sudah lebih dulu membalik badan dan berjalan masuk ke dalam panti, tak ingin memperlihatkan kerapuhan hati. Membawa luka yang tak terlihat tapi terasa begitu perih, karena bertepuk sebelah tangan tidak pernah menghasilkan bunyi. Seharusnya aku mengungkap rasa itu dari awal waktu. Bukan keduluan Elfro yang membungkamku dengan permohonan supaya menikahi kakaknya. Apa aku bisa melakukannya dengan jiwa yang sudah dibawa Hawa separuhnya? Bab 49, Rasa yang dilepas. Sayap menuju negeri orang. Pesawat Emirates lepas landas menuju Florida jam 23:55 dari Bandara Soekarno-Hatta. Di dalam kabin kelas bisnis, dua sejoli yang masih pengantin baru duduk berdampingan. Hawa tampak gugup, bukan hanya karena perjalanan jauh untuk pertama kalinya dilakukan, tapi juga karena ini kali pertama ia benar-benar menyandang status sebagai seorang istri lagi dan langsung menjadi Nyonya Elfro Walfariji. "Apa kamu capek?" tanya Elfro, menyelimuti tangan Hawa dengan genggaman tangannya sendiri. "Enggak, tapi aku takut, Mas," jawab Hawa lirih. Mata mereka saling beradu tatap hingga bisa untuk diselami. "Takut apa? Kan ada aku, kamu aman bersamaku." Elfro menatap dalam dengan sedikit remasan di jari istrinya. "Takut nggak sembuh dan kamu akan menyesal." Hawa tertunduk lesu. Elfro tersenyum. "Hei, kamu tahu kenapa aku ingin menikahimu sebelum keberangkatan kita ke Florida?" Hawa menggeleng. "Karena aku ingin kamu tahu kalau aku serius ingin menghabiskan waktu sampai tua denganmu. Aku ingin kamu jadi keluargaku bukan karena rasa bersalah, bukan juga karena rasa kasihan, tapi karena aku ingin tidur dan terjaga dengan rasa ingin melindungimu." Kalimat itu meruntuhkan cairan yang sejak tadi menggulung di pupuk mata, menetes melewati pipi. Perempuan itu sudah tak lagi mampu membalas ucapan hangat yang meluncur dari bibir suaminya, selain dengan sambutan air mata haru yang mengalir untuk menyapa. Klinik Mayo, Florida. Hawa mulai menjalani pengobatannya yang selalu didampingi sama suami, pun dengan Dr. Rian Gazman yang terus ikut sebagai dokter pendamping selama sesi pengobatan. Hari-hari awal di Florida berjalan seperti mimpi. Hawa ditempatkan di ruang inap pribadi dengan fasilitas mewah bak kamar hotel bintang 5. Rian Gazman ternyata merupakan salah seorang lulusan terbaik dari Johns Hopkins University yang tak pernah diketahui Hawa sebelumnya, lalu kini menjadi dokter pendampingnya langsung di Mayo Clinic. Hawa terkadang merasa bingung sendiri dan bertanya-tanya di dalam hati, kok bisa? Sejak kapan dokter itu ah? Banyak tanya yang menggantung, tapi semua ditepis kenyataan di depan mata. Sesi terapi fisik intensif dimulai dari minggu pertama kedatangan. Prosesnya melelahkan dan sedikit menyakitkan. Kadang Hawa menangis di tengah sesi, menjerit tertahan saat saraf-saraf yang selama ini beku mulai dibangunkan secara perlahan. Kaget, itulah satu kata yang dirasanya mulai hidup lagi. Suatu malam, setelah sesi terapi selesai langsung membuatnya demam dan tubuhnya lemas total, Hawa menangis sendirian di ruang rawatnya. Elfro yang masuk melihatnya terisak, langsung mendekapnya erat. Cintanya sedang tergugup pilu. "Mas, aku mau pulang. Aku mau balik aja ke Indonesia," ucap Hawa di antara sesenggupnya. "Ini sakit, aku merasa kayak gak kuat lagi menjalaninya," lanjutnya dengan mata yang berair. Mata itu bersimbah buliran, warna yang merah menandakan jika sang istri telah sejak tadi ditinggalkan dalam kondisi menangis sendiri. "Tapi kamu lebih kuat dari rasa sakit itu, sayang. Kamu pasti bisa," bisik Elfro memberikan dukungan. Tidak akan membiarkan istrinya menjadi kalah. Elfro pun melabuhkan pagutan hangat pada bibir yang masih bergetar. Dirinya harus bisa membuat Hawa merasa terbuai dan sedikit melupakan rasa kesakitan, melepas sejenak membingkai kedua pipi wanita yang dicintai. "Kamu pernah jatuh lebih parah dari ini, dan kamu bangkit serta berjuang sendiri.
Tapi sekarang ada aku yang akan melindungi dan juga membersamaimu selama-lamanya. Belum sempat Hawa menjawab, bibir itu kembali dibungkamnya dengan hangat. Elfro ingin Hawa menjadi wanita yang jauh lebih kuat. Sakit yang dirasa akan sepadan dengan hasilnya. Pagutan terlepas. Kening mereka sengaja disatukan Elfro dengan tangan yang mengelus lembut di bagian punggung sang istri. Aku lelah, Mas. Apa aku akan kuat sampai semua selesai? Bagaimana kalau hasilnya aku tetap nggak bisa jalan? Kamu akan menyesal. Elfro tersenyum. Kalau kamu lelah, aku bakal jadi tempatmu bersandar, tapi aku nggak akan izinkan kamu untuk menyerah begitu saja. Kita harus berikhtiar sampai selesai. Tak boleh menyerah sebelum usai. Bisa atau enggaknya kamu kembali berjalan, itu urusan pemilik makhluk. Biar Allah yang nanti membuktikan keajaiban di kakimu. Elfro mengecup lama dahi istrinya, memberikan ketenangan dan juga keamanan supaya Hawa bisa kembali berdiri kokoh di atas kakinya sendiri. Elfro ingin dunia melihat jika Hawa bukan perempuan lemah yang mudah ditindas seperti sebelumnya. Dia akan mengajarkan perempuan itu arti seorang suami yang akan selalu melindungi. Sementara itu, Ryan Guzman makin sering terlihat murung tiap selesai sesi terapi bersama Hawa, tentu juga sudah pasti dengan dokter profesional di bidangnya. Suatu sore, Elfro menemukan lelaki yang telah diharapkannya menjadi kakak ipar itu, sedang duduk sendiri di balkon klinik sambil menatap langit Florida yang cerah. Apa Dokter Ryan sedang berusaha menyimpan sesuatu? Tanya Elfro, duduk di sampingnya, berpura-pura tak pernah tahu jika sang dokter punya rasa pada istrinya. Elfro bukannya tidak mengerti, tapi berusaha memahami dengan tidak menghakimi selagi dokter tampan itu tidak mengganggu istrinya, dan juga memiliki batasan yang masih wajar. Ryan tersenyum miring. Kamu suami Hawa sekarang, aku yakin kamu akan tahu segalanya tentang Hawa, dan juga kisah sebelumnya, bukannya begitu? Dokter Ryan membalikkan tanya, Kak. Tentu saja, kamu ini sudah sah di mata Allah. Pastinya sebelum aku menikahi Hawa, maka segala tentangnya aku pelajari terlebih dahulu, termasuk. Elfro dengan sengaja tidak menyelesaikan kalimatnya, melihat ekspresi sang dokter yang terkesiap seketika. Ryan akhirnya mengangguk pelan. Berarti aku juga harus mengatakan semua ini sebelum aku benar-benar kehilangan kesempatan. Aku pernah mencintai istrimu jauh sebelum kamu menabraknya. Maaf, aku hanya ingin lepas dari rasa belenggu yang tak seharusnya kubawa. Elfro diam. Dadanya menegang mendengar pengakuan Ryan. Ternyata dokter itu akhirnya mengakui segalanya, padahal Elfro sangat tahu jauh sebelum ini, tapi hanya berpura-pura tak paham dan tak melihat serta tuli akan segalanya, demi cinta dan perjuangan supaya bisa mendapatkan bidadari kursi roda yang sudah menjadi target hidupnya. Ditambah sang nenek yang menyayangi Hawa. Waktu dia masuk ke rumah sakit dan mengalami cedera pertama kalinya, aku merupakan dokter yang menanganinya. Awalnya cuma dokter dan pasien semata. Tapi Hawa itu istimewa. Dia sabar, lucu, bahkan waktu nyeri parah dia tetap minta maaf setelah berteriak. Aku mulai kehilangan batas rasa. Tapi akhirnya kamu datang dan aku terlambat. Kamu lebih cepat mengambil langkah dan mencuri start lebih dulu. Dokter tampan itu tersenyum getir. Bahkan kamu menyuruhku untuk melamar kakakmu. Parah! Aku kalah sebelum memulai perang itu sendiri. Elfro terlihat mengangguk-anggukan kepalanya. Tak ada kemarahan yang terpancar di wajahnya. Aku tentu saja nggak akan pernah melarang dokter untuk merawat istriku. Tapi satu hal yang aku minta padamu, Dok. Elfro menjeda kalimatnya. Apa? Aku pasti akan melakukan apapun untuk Hawa. Termasuk jika dia tetap berada di atas kursi roda dan kamu tak bisa menerimanya, maka aku orang pertama yang akan membawanya pergi dari siapapun juga. Tekad dokter itu terlihat sangat kuat dan juga tulus. Elfro bisa melihat dan merasakannya. Apa dia sudah melakukan kesalahan dengan memaksa dokter itu melamar kakaknya? Elfro mengulas senyum sendiri. Dia yakin dokter itu pasti mengerti jika apa yang ingin diucapkannya tentu untuk kebaikan bersama. Jangan campur adukan rasa yang ada di hati dengan pengobatan istriku.
Atau mungkin sebaiknya Dokter Rian pulang terlebih dahulu ke Indonesia. Aku hanya takut jika kehadiran dokter di sisi Hawa malah bisa menentukan antara sembuh atau tetap lumpuhnya istriku. Rian menatap mata Elfro tajam. Aku ini dokter tapi juga manusia. Aku tidak akan melakukan hal bodoh dan menghancurkan karirku sendiri. Jadi kamu tenang saja. Aku tak akan melampiaskan sesuatu pada orang yang teramat aku cinta walau tak bisa kumiliki. Elfro menepuk pelan pundak dokter itu sebelum akhirnya pergi menemui sang istri yang tadi terlelap saat dia bertemu dengan Rian. Kamu keterlaluan menuduhku seperti itu, Al. Batin dokter Rian pilu. Jangan lupa mampir di buku baru Uni. CEO Hyper 2 wajah ya. Terima kasih. Bab 50, Hari Bahagia. 2 bulan kemudian. 2 bulan menjalani pengobatan di Florida terasa seperti 2 tahun bagi Hawa. Suhu musim semi yang lembut menyelimuti klinik Mayo di Rochester, sementara aroma antiseptik rumah sakit menjadi saksi bisu perjuangan yang tak mudah untuk dilewati. Namun, pagi ini segalanya benar-benar jadi berbeda. Bismillah! Dengan penuh keyakinan, Hawa berdiri dari ranjang. Tubuhnya tak lagi bergantung pada kursi roda. Lututnya masih sedikit gemetar di awal telapak kaki menyapa lantai, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini ia berdiri tanpa bantuan siapapun. Wanita itu menangis dalam diam. Di sisi ranjang, Elfro yang baru saja terbangun dari tidurnya, ikut berdiri membisu. Matanya merah dan basah melihat sang istri yang bak ratu di atas pijakan sendiri. Aku bisa berdiri sendiri, Mas. Aku sudah bisa. Kata Hawa dengan suara serak seperti ingin menangis. Tangis itu meluncur bukan karena rasa sakit lagi, tapi karena rasa haru yang tak bisa terbentuk menyerua di dalam hati. Hawa bersyukur sekali memiliki suami yang begitu sabar dan peduli. Bahkan Elfro sampai sekarang belum mengetahui jika dirinya merupakan seorang dara yang masih suci dan belum tersentuh dan terjamah sama sekali oleh Adi sang mantan suami. Hawa akan menyerahkan diri ketika Elfro meminta haknya kapan saja. Tapi sepertinya lelaki itu sangat sabar menanti hingga sampai dirinya sudah bisa berdiri di kaki sendiri. Lelaki itu pun belum meminta sedikit pun penyaluran lewat hasrat pada istrinya. Hawa benar-benar bersuka cita untuk semuanya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya doa kita diijabah, sayang. Elfro langsung memeluk istrinya dengan linangan air mata. Kuat, hangat tak terperi rasa bahagianya. Seakan ia sedang memeluk seluruh luka dan harapannya sekaligus. Ini semua nggak akan pernah terjadi kalau masalah nggak ada di sisiku. Kedua kelopak mata itu kembali basah, berurai butiran kristal yang bening dengan bibir yang ikut tersungging. Kamu luar biasa, sayang. Kamu bukan hanya sembuh dan bisa berjalan lagi, tapi kamu lahir kembali dalam versi baru yang jauh lebih the best. I love you. Cup. Kecupan itu mendarat di dahi Hawa, begitu lama dan hangat hingga pindah ke pipi dan berakhir di bibir ranum merah muda yang manis. Seminggu kemudian, mereka kembali ke Jakarta. Resepsi mewah keluarga Alfarizi disiapkan dalam tempo singkat sesuai perjanjian Elfro pada sang nenek. 1 minggu setelah kepulangan Hawa dari Amerika, undangan pun telah disebar luas ke para kolega bisnis, keluarga, tokoh masyarakat, bahkan ke panti rehabilitasi disabilitas tempat Hawa dulu pernah menyumbang jasa sebagai motivator penggerak semangat penghuni panti. Namun, ada satu nama di daftar undangan yang sengaja dikirim Elfro untuk pembuktian akan sesuatu Adi Wiguna dan keluarganya. Elfro sengaja memperlihat powernya agar sang mantan suami dari istri tercinta bisa hadir di acara megahnya nanti, agar Adi punya rasa sesal yang tak akan pernah hilang sampai mati. Di sebuah rumah besar keluarga Wiguna tampak mata-mata penuh kebingungan saat undangan datang menghampiri rumah itu. Undangan siapa ini? Tanya Mama Rania. Hawa? Hawa yang kita kenal kan? Dia menikah. Mama Rania membaca nama yang tertera, wajahnya memucat seakan tak percaya. Adi meraih undangan terlihat eksklusif, berdiri dengan tubuh membeku.
Tangannya bergetar memegang undangan berwarna nude gold itu. Nama yang tertera di sana membuatnya seperti baru saja disiram air es satu kontainer. Hawa Az-Zahra Wulandari Elvero Walfarizi mengundang Anda dalam resepsi pernikahan mereka. Ini pasti salah cetak, gumam Adi. Lagi itu berusaha untuk tidak percaya, meski sudah membaca dengan benar dan mengeja nama sang mantan istri bahwa semua ini nyata. Dia lumpuh. Dia tidak mungkin bisa berjalan. Jadi mana mungkin ada lelaki pengusaha sekelas Elvero Walfarizi mau menikahinya? Kata mamanya menolak tegas, tak ingin percaya. Sayangnya pernyataan yang jelas-jelas tertulis dalam undangan itu adalah nyata dan fakta. Adi tak bisa mengingkarinya ataupun menyanggah kenyataan yang sudah di depan mata. Terbaca begitu jelas bahwa nama itu benar-benar nama wanita yang masih mengisi ruang tersendiri di dalam lubuk hati. Tapi ini beneran Hawa, Ma. Lelaki ini merupakan pria yang pernah menabraknya. Itu yang kutahu waktu pernah ke rumahnya. Terang Adi. Walau hati terasa sakit, tapi dirinya tentu tak ingin menyembunyikan kenyataan yang terjadi karena memang Adi Wiguna pernah datang ke kontrakan kecil tempat tinggal Hawa bersama seorang wanita janda beranak satu bernama Dewi. Adi tak memungkiri jika lelaki bernama Elvero itu sungguh pria sejati yang benar-benar punya daya tarik tersendiri. Bahkan lelaki itu juga tahu kalau ternyata selama ini Elvero sampai berpura-pura jadi seorang kurir ekspedisi demi bisa mendekati sang pujaan hati. Sayangnya, Adi malah dengan sengaja menyanyiakan wanita itu hingga tak ada lagi tempat untuk kembali. Feby, yang sejak tadi berdiri di belakang, memelototi undangan itu. Kecemburuan meletup bagai bara api. Ia yang dahulu begitu berani menyingkirkan Hawa demi posisi di sisi Adi, kini harus menyaksikan mantan istri Saadi justru bersanding dengan pewaris tunggal salah satu konglomerat 10 besar Indonesia. Jadi perempuan cacat itu sekarang jadi Nyonya Alfarizi? Geram Feby dengan nada mencibir, tapi wajahnya menunjukkan kekalutan yang tak bisa disembunyikan. Feby, jaga bicaramu, kata Adi pelan. Hawa bukan perempuan cacat lagi. Dia hanya terluka, dan aku yang menyebabkannya hingga sampai menderita selama ini. Adi menyesal, tapi semua sudah terlambat dan tak akan pernah bisa mengulang lagi ruang waktu yang pernah terbuang dengan sia-sia. Hawa bersama cintanya telah pergi dan tak akan pernah kembali. Feby terpaku. Ia tahu Adi belum pernah menyentuh Hawa sekalipun. Saat menikah dulu, Hawa masih terlalu muda dan lembut untuk satu kata yang namanya menjamah. Atau malah Adi memang dengan sengaja saking membencinya tak pernah ingin mengawali sesuatu yang mungkin saja berujung bahagia. Adi terlalu egois untuk mencoba dan bertahan dengan perempuan yang tetap menjadi kekasihnya hingga berubah nama dengan selingkuhan setelah menikah dengan Hawa. Saat kecelakaan itu terjadi, justru menjadi pintu untuk perselingkuhan mereka semakin menjadi, yang kini berbalik menjadi petaka. Jika aku nggak bisa bahagia, maka Hawa juga nggak pantas berbahagia. Adi bukan yang malah mencintaiku setelah menikahi secara siri, tapi dia masih saja tetap menjadikanmu sebagai ratu di hatinya. Aku sangat benci padamu, Hawa. Tunggu saja pembalasanku. Batin Feby dengan gigi gemeretak kuat. Hari resepsi pun akhirnya tiba. Gedung mewah di bilangan SCBD sudah dihias sejak hari H1 acara digelar. Pagi ini semua terlihat begitu sempurna. Lampu kristal bergelantungan, bunga mawar merah putih penghias ballroom, dan tatanan dekorasi bernuansa klasik dan modern menyambut para tamu yang datang dari berbagai kalangan. Indah, mewah, itulah dua kata yang bisa jadi deskripsi suasana di tempat acara pesata. Hawa melangkah masuk bersama Elvero. Gaun panjang berwarna ivory membalut tubuhnya yang kini sempurna berdiri. Tak ada lagi kursi roda yang selalu bersamanya setelah kecelakaan terjadi, tapi yang ada senyum di wajahnya mekar dan mereka begitu sempurna seperti mentari pagi. Tak sedikit tamu yang terharu dan berseru senang serta ikut bahagia. Bukankah dia dulu di kursi roda? Oh my God, ternyata istri Pak Elvero sangat cantik dan memesona.
Begitu banyak pujian dan doa yang terlantun dari bibir-bibir para tamu yang hadir di pesta itu. Dari jauh, anak-anak panti tempat Hawa dulu pernah mengabdi, mereka terlihat ikut berteriak gembira. Kak Hawa sudah bisa jalan. Mbak Hawa cantik sekali. Bang Afao juga. Mereka benar-benar sangat serasi. Pasangan pengantin itu benar-benar sangat cantik dan juga tampan. Pasti nanti keturunannya tak jauh beda. Pasangan yang klop untuk bersatu. Pak Elvro benar-benar hebat dan juga sabar. Padahal sebelumnya istrinya itu hanya seorang perempuan kursi roda. Begitu banyak kalimat-kalimat lain yang terucap dari bibir yang berbeda. Semua mengungkap rasa bahagia disertai doa yang terucap ikhlas dari hati. Namun, ada seorang perempuan yang sudah siap dengan misinya datang ke resepsi ini. Kamu harus mati, Hawa. Berbahagialah hari ini, karena sesaat lagi kamu akan tiada dan meninggalkan dunia ini, hahaha. Jangan lupa mampir di buku baru Uni, CEO Hyper Dua Wajah. Atau jika ada yang mau membaca cerita berbeda dengan karakter yang luar biasa, ada kisah lucu, mellow, dan juga romantis di buku Janda Hyper Meresahkan karya Enad Harta, silakan meluncur ya, guys. Terima kasih telah mensupport karya Uni selama ini. Semoga sehat selalu. Bab 51, Resepsi Penuh Haru. Dewi, karyawati Elvro yang menjadi saksi hidup sewaktu ijab kabul mereka 2 bulan lalu, berdiri di barisan tamu utama, menahan air mata bangga dengan senyum penuh bahagia. Di sebelahnya, Dr. Rian Gazman menepuk tangannya pelan. Dia berhasil. Saya ikut bangga melihatnya kembali bangkit dari keterpurukan dan bisa menegakkan dagu menantang orang yang dulu menyia-nyiakannya. Adi pasti menyesal sampai ke tulang. Dewi tersenyum sopan. Dokter, benar sekali. Jangankan sudah bisa berjalan seperti sekarang dan cantiknya semakin tak ketulungan. Waktu masih lumpuh pun, mantan suami Mbak Hawa juga sering datang walau sekedar mengirim lewat anak-anak yang pulang mengaji. Mas Adi itu tipe lelaki bebal sampai akhirnya, ya waktu ada nyonya besar di rumah, barulah semua berubah. Dia tak pernah muncul lagi. Aku juga nggak tahu apa yang bisa dilakukan sama nyonya besar. Lihat! Dewi menunjuk keluarga yang baru saja masuk. Ruangan jadi sepi sejenak. Adi datang dengan setelan formal hitam, wajahnya datar tapi mata sayunya tak bisa berbohong. Di sebelahnya ada Feby yang mengenakan gaun pastel, tapi wajahnya terlihat masam sejak awal masuk. Saat mata Adi bertemu dengan mata Hawa, waktu seperti berhenti sejenak. Hawa tersenyum kecil, tidak sinis, tidak bangga, hanya tulus. Sebuah senyum yang berkata, "Aku baik-baik saja sekarang, dan aku tidak menyesal." Itulah kata seperti dibisikkan ke telinga Adi, sakit. Kedua mata Adi berkaca-kaca. Andai waktu itu dirinya bisa menghargai, andai waktu itu dirinya bisa menjaga hati, mungkin sekarang dirinya dan Hawa sudah bahagia dengan kehidupan sempurna. Sayangnya semua tak akan pernah terjadi. Elvro menggenggam tangan Hawa lebih erat, seakan tahu apa yang dirasakan istrinya. "Aku bersamamu. Jangan memikirkan hal yang tak akan pernah terjadi lagi. Aku akan jadi pelindung terbaik untukmu." Elvro mengecup jari Hawa dengan senyum tulusnya disaksikan begitu banyak pasang mata. Keluarga Adi Wiguna pun naik ke pelaminan untuk memberikan selamat. Elvro langsung berdiri cepat, seolah takut jika Adi akan melakukan sesuatu yang tak diharap. "Selamat ya, Hawa," ucapnya pelan. "Terima kasih, Mas Adi, sudah menyempatkan diri datang ke sini," sahut Hawa dengan tenang. "Kamu terlihat sangat cantik dan selamat karena kamu juga sudah bisa jalan." Nada suara Adi bergetar. Sesal kembali merayap hati. Ditinggal Hawa membuatnya sadar akan satu hal, Feby tak sebaik yang dikira waktu pacaran. Semua yang terasa indah hanya jadi angan. Hawa tetap tak bisa terlupakan. "Terima kasih," balas Hawa. "Tuhan masih memberiku kesempatan kedua." Adi menatap perempuan yang pernah menjadi istrinya itu dengan tatapan mengibah. Perempuan yang dulu dia abaikan demi egonya sekarang bisa mendongakkan dagu begitu sempurna. "Aku minta maaf.
untuk semuanya, karena pergi saat kamu membutuhkan. Aku ini terlalu pengecut. Hawa tersenyum lagi. Tak perlu minta maaf. Aku sudah memaafkan, bahkan sebelum Mas itu tahu kalau dirimu memang bersalah. Hawa tidak menampik, tapi malah membenarkan yang dikatakan. Adi terdiam. Tak tahu harus merasa lega atau semakin hancur. Elvero merangkul pinggang Hawa dan menatap Adi datar. Dirinya sudah bersabar membiarkan sang mantan terlalu lama berbicara. Terima kasih sudah datang, Mas Adi. Ucap Elvero tegas, tapi sopan diiringi lengkungan senyum. Adi mengangguk dengan hati pilu. Bagaimanapun juga, sekarang dirinya dan Hawa sudah tidak memiliki hubungan apapun. Jaga Hawa baik-baik. Jangan sia-siakan dia agar kamu tak menyesal sepertiku. Lirihnya dengan mata yang berkaca-kaca. Saya tidak hanya akan menjaganya, sahut Elvero sambil menatap mata Hawa. Saya juga akan membahagiakannya, bahkan jika saya harus memberikan seluruh hidup saya untuknya, maka pasti akan saya lakukan demi Hawa. Elvero lagi-lagi memperlihatkan betapa berharganya istri yang telah ia nikahi bernama Hawa. Mengecup punggung tangan perempuan yang masih berdiri di sebelahnya. Perjuangan untuk mendapatkan hatinya saja sudah begitu banyak saya lakukan. Jadi Anda tenang saja, saya tak akan membiarkan matanya meneteskan air kesedihan lagi, kecuali hanya untuk mengeluarkan air mata bahagia. Adi menunduk dalam. Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan seluruh keangkuhannya dulu. Elvero seolah dengan sengaja menyindir dirinya sebagai mantan suami yang telah menyia-nyiakan istri baik seperti Hawa. Sesal ini menggerogoti jiwaku. Kenapa saat melihatmu bahagia dengan suami baru, hatiku malah terluka pilu, tapi aku harus ikhlas. Karena aku yang duluan lepas. Seutas senyum akhirnya disuguhkan untuk sang mantan istri, walau kedua mata tak berhenti berkaca-kaca, menggulung luka berselimut penyesalan terdalam. Tapi semua itu sudah tak ada gunanya karena Hawa sudah dimiliki pangeran tulus yang mencintainya. Sekali lagi Mas minta maaf sedalam-dalamnya atas semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Senyum itu Adi paksakan olahan hati begitu terluka sangat dalam. Semoga pernikahan kalian berdua sakinah, mawadah, dan warohmah sampai ke jannah. Lanjut Adi yang langsung melangkahkan kaki dengan sebelah tangan sibuk mengusap air mata yang tadi nunggulung seperti ombak. Tak bisa lagi tertahankan untuk jatuh melewati pipi. Feby merasa kesal, menyaksikan sang suami ternyata masih begitu mengharapkan mantan istrinya. Selamat ya Hawa, akhirnya kamu dihina pria yang benar-benar mencintaimu. Aku turut bahagia untuk pernikahan kalian. Hawa tahu, perkataan dan kalimat yang dilontarkan Feby barusan hanyalah basa-basi pembalut benci. Karena perempuan yang dulunya lumayan lama duduk di atas kursi roda itu bisa menyelami hati Feby saat ini penuh dan melihat kebahagiaannya bersama Elvero. Terima kasih banyak, Ma Feby. Mudah-mudahan pernikahanmu dengan Mas Adi juga selalu dilingkupi kebahagiaan dan secepat mungkin dapat momongan. Aku yakin kehadiran anak akan memperkuat cinta kalian yang dulu pernah terlepas gara-gara kehadiranku. Hawa menepuk-nepuk punggung tangan Feby. Jaga Mas Adi dengan baik. Taklukkan hatinya karena aku tahu dia ikut terluka dengan perpisahan kami. Mbak pasti bisa melakukannya jauh lebih baik dariku. Karena kalian merupakan pasangan yang saling mencintai, tapi takdir membuatku hadir di antara kalian berdua. Aku minta maaf untuk itu semua karena sebelum pernikahan kami terjadi, tak satu pun dari keluarga Mas Adi yang memberitahukan jika dia sudah memiliki kekasih. Hawa kembali tersenyum, dia tahu arti katanya begitu mendalam yang mungkin bisa menyakitkan hati Feby. Pasti, Hawa. Semoga kalian berdua selalu bahagia dan cepat mendapatkan momongan. Aku pamit. Feby tergesa pergi, hatinya perih melihat kebahagiaan Hawa dan Elvero. Giliran Mama Rania dan juga Pak Iwan sang mantan mertua yang mengulurkan tangan mengucapkan kata selamat serta doa restu. Selamat ya Hawa, mudah-mudahan ini pernikahan yang terakhir kalinya dan Mama sekalian minta maaf karena dulu mungkin pernah menyakitimu sebagai menantu.
Tutur mamarannya dengan mata berkaca-kaca karena dirinya ikut menyesal melepaskan perempuan baik hati yang dulu hanya dijadikan sebagai pembantu di rumahnya. Mama nggak usah drama, bukannya setiap hari memang dulu selalu menyakiti Hawa. Celetuk Pak Iwan dengan santai. Papa apa-apaan sih? Kesal mamarannya. Papa hanya mengatakan yang sebenarnya. Gak usah pura-pura baik sama Hawa kalau kemarin saja mendapatkan undangan masih memakinya. Pak Iwan bukannya berhenti, tapi malah memberitahukan apa yang terjadi. Hawa hanya tersenyum mendengar kenyataan yang dikatakan sang mantan mertua laki-lakinya. Dia sangat yakin jika semua yang dikatakan Pak Iwan pastilah benar. Papa senang sekali akhirnya kamu mendapatkan laki-laki yang sepadan denganmu, yang mencintai dan juga bisa menghormatimu sebagai istri. Pak Iwan mengutas senyum dibalut air mata. Papa selalu berdoa agar kamu mendapatkan kebahagiaan dan sekarang semuanya menjadi nyata. Mudah-mudahan Allah menurunkan rumah tangga kalian sampai hanya mau yang bisa memisahkan. Pak Iwan benar-benar merasa ikut bahagia melihat mantan menantunya yang sudah bisa tersenyum, bukan lagi melihat air mata yang selalu turun membasahi pipi. Makasih banyak ya, Pak. Jaga kesehatanmu baik-baik. Jangan terlalu memporsir tenaga di grosir. Waktunya Papa menikmati masa tua dengan baik. Hawa juga ikut sedih karena tahu persis bagaimana perlakuan lamarannya selama ini terhadap mertua laki-lakinya itu. Tetaplah jadi anak Papa walaupun kamu tak lagi menjadi menantu Papa. Jangan lupa mengunjungi Papa sekali-kali di toko. Papa sudah gak sabar untuk menimbang cucu darimu. Elfro yang mendengar semua itu ikut berkaca-kaca. Karena ternyata Pak Iwan selama ini satu-satunya orang yang menyayangi istrinya. Pak Iwan menoleh pada Elfro. Titip putriku padamu. Jaga dia baik-baik, jangan pernah sakiti hatinya, apalagi fisiknya seperti yang pernah dilakukan Adi. Hingga sekarang mungkin penyesalan itu akan dibawanya mati. Papa pamit. Pak Iwan pun akhirnya turun dari pelaminan. Elfro menajamkan mata melihat dua perempuan yang jelas-jelas datang ke acara resepsi pernikahannya dengan wajah pura-pura. Dia tahu kalau mantan mertua dan madu istrinya itu tak akan pernah berubah. Dia sangat yakin kalau di sebalik keramaian yang tercipta, ada bahaya yang sedang mengintai. Feby duduk sendirian di sudut ruang. Matanya memelototi setiap senyum bahagia Hawa karena semua itu membuat jantungnya terasa berdenyut nyeri. Feby tahu jika suaminya belum bisa melepaskan masa lalu, tapi malah makin terpuruk pada perempuan yang saat ini sedang duduk di pelaminan. Dahulu langkah gemulai perempuan itu dianggapnya angin lalu yang begitu lemah. Kini Hawa berdiri tinggi, sebagai nyonya besar dari keluarga yang dihormati, pengusaha muda yang sukses di usianya, bahkan di bawah umur Adi. Mereka terlihat sangat serasi, tapi kenapa hatinya perih sendiri melihat kebahagiaan mantan istri sang suami. Tangannya meremas gelas jus yang sudah kosong. Bibirnya bergetar dengan gumaman. Perempuan itu harus jatuh lagi. Aku tidak akan membiarkannya terus menang. Aku gak rela melihatnya bahagia sementara aku sendiri malah sejak dinikahi Adi selalu menderita. Namanya saja yang dipuja-puja sama suamiku. Namun, mata Feby tidak menyadari kalau sejak tadi dari seberang ruangan, seorang perempuan baya dari keluarga Alfariji senantiasa menatapnya tajam karena ia tahu resepsi ini bukanlah akhir cerita, melainkan awal dari babak baru yang lebih rumit. Jangan lupa mampir di buku baru Unia, CEO Hyper 2 Wajah. Terima kasih. Bab 52, Akhir Bahagia. Kamu terlihat lelah, kata nenek yang datang menyambangi pengantin yang sudah duduk di meja bersama beberapa rekan kerja Elfro dari Malaysia. Ada dua perempuan berhijab sedang bersama Hawa dan dua lelaki berjas hitam dengan dasi kupu-kupu berbincang dengan Elfro. Mereka datang dari negeri seberang, hanya untuk melihat langsung resepsi pernikahan Elfro yang jadi teman. Oh ya, Nek, ini Dika dan Rudy. Apa nenek masih ingat? Mereka temanku waktu SMA dulu. Terang Elfro disambut anggukan dua pria tampan di dekatnya. Ayah, nenek sudah semakin tua jadi gampang lupa. Beruntung nenek masih sehat sampai sekarang. Hanya kadang suka lupa untuk mengingat sesuatu hehehe.
Nenek Priscilla menyambut uluran tangan dua laki-laki tampan yang diikuti dua perempuan yang diakini sebagai istri-istri mereka. Pengantin baru harus cepat beristirahat. Celetuk istri Rudy diangguki istrinya Dika. Betul sekali, apalagi di pelaminan kalian kebanyakan berdiri. Segeralah beristirahat, kami nggak apa-apa ditinggal sama nenek di sini. Kita reunian ya, nenek mengingat masa bergajilan dulu, hahaha. Dika angkat bicara, mengerling nakal memberikan kode pada Elfro. Tapi kalian kan udah susah-susah jauh, Dat. Rudy berdiri dengan cepat menepuk pundak Elfro, lalu membisikkan sesuatu. Ini malam pertamamu, abaikan kehadiran kami. Tenang aja, kita nggak tersinggung kok. Kasihan istrimu sepertinya sudah kecapean karena kebanyakan berdiri, apalagi dia baru pulih, kan? Rudy menaikkan sebelah alis matanya mengedip sebelah untuk menggoda. Ayah, Hawa memang baru sembuh, tapi kalian yakin kalau kami tinggal untuk beristirahat duluan? Elfro memandang secara bergantian wajah Dika dan Rudy. Syah, jangan lupa, bikinkan kami keponakan yang cantik dan tampan, hahaha. Celetukan itu membuat kedua pipi Hawa menjadi merah merona. Walaupun dirinya belum pernah disentuh sama Adi, tapi sebagai wanita dewasa, tentu saja dirinya mengerti kemana arah ujung kata yang sengaja disematkan kawan suaminya. Pasangan pengantin itu akhirnya berpamitan ke kamar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tangan Alia sigap mengatur dan mendekorasi kamar sebelumnya dengan karyawan Emwa. Ceklek, pintu kamar terbuka memperlihatkan ruangan indah layaknya kamar pengantin baru. Ribuan kelopak bunga mengeluarkan aroma mawar nan segar begitu menyejukkan. Ada lambang cinta yang dibentuk di bagian tengah ranjang dari mawar putih dan merah muda diselipkan sebagian hiasan mempercantik bentuk hati yang tersusun rapi. Lilin aromaterapi juga memperindah malam sunyi yang bakalan berubah panas sesaat lagi. Kamu mandi dulu, aku ambilkan baju ganti. Elfro memecah kecanggungan yang entah kenapa terjadi. Mereka sudah lebih 2 bulan menikah, tidur seranjang juga, tapi memang Elfro ingin fokus dengan kesehatan Hawa sebelumnya. Namun, malam ini kesabaran itu akan babat habis. Rindu ingin menyentuh akan dipangkasnya, cinta menggelora bakal dijajakinya. Iya, Mas. Hawa jadi gugup seketika, melangkah cepat menuju kamar mandi. Ini malam paling mendebarkan di dalam hidupnya. Elfro boleh menganggapnya janda. Hawa sangat yakin jika sang suami pasti menganggapnya sama seperti janda-janda lainnya, hingga bisa jadi menganggapnya sudah pro untuk adegan di atas ranjang, padahal yang asli dirinya malam ini akan melepas selaput darah yang selama ini terjaga tanda lambang kesucian seorang gadis. Ya Allah, kenapa aku gugup sekali? Hawa bersandar di balik pintu kamar mandi, tangannya memegang dada, jantungnya berdetak jauh lebih kencang dari sebelumnya. Matanya mengelilingi kamar mandi yang terlihat berbeda. Senyumnya merekah dengan ulah orang-orang yang mendekorasi sampai ke kamar mandi. Mereka tahu ini malam pertama untuk sepasang pengantin baru. Astagfirullah, kenapa pikiranku liar begini? Hawa lagi-lagi bicara sendiri dengan kedua telapak tangan membingkai pipi. Cepat-cepat perempuan itu menyelesaikan tujuan masuk ke kamar mandi, membersihkan badan serta membasahi kepala yang terasa lengket dengan rambut lepek yang sudah tertutup sejak pagi. Ceklek, Hawa keluar dengan rambut yang digulung handuk serta bateruk menyelimuti tubuh. Beberapa tetesan air menghiasi bagian dekat telinga, membuat lelaki yang sudah sah menjadi suaminya 2 bulan lalu begitu susah dengan jakun yang sudah naik turun. Mas mau langsung mandi juga? Pertanyaan itu seperti hilang di tengah keheningan. Langkah kaki yang mendekat membuat bulu kuduk Hawa meremang. Elfro menarik tangan Hawa hingga membuat mereka saling mengikis jarak. Belitan tangan Elfro di pinggangnya membuat perempuan itu dienggan bergerak. Tercipta begitu saja, apalagi antara keduanya sudah tidak ada jarak, Elfro mendekapnya erat. Darah di tubuh yang sebelumnya mengalir dengan aman, mulai berdesir hebat. Sentuhan sang suami di bagian pipi yang masih lembab membuatnya malu setengah mati, padahal mereka sudah lama menjadi pasangan suami istri. Elfro mendekatkan bibir ke telinga Hawa,
membisikkan sesuatu yang mampu membuat aliran darah itu seperti ribuan voltase yang sedang menyekat. Aku sudah tak tahan lagi. Apa boleh? Pertanyaan ambigu itu membuat Hawa mendongakkan wajah. Sebagai istri tentu saja kemana muara membawa kata yang terucap dari bibir suaminya. Hawa memejamkan mata saat Elvero menelengkan kepala, mengikis jarak hingga daging kenyal itu mendarat hangat di bibirnya. Manis danah. Hawa meremas batrobenya. Cumbuan awal dari Elvero mampu membuatnya kehilangan rasa malu. Elvero berubah bagai singa yang kelaparan dan haus di tengah hutan saat merasakan manisnya bibir beregu selaiva bersama. Tangan yang kekar mulai bergerilya, mencari tempat-tempat menggunakan instingnya tanpa dikomando hingga turun menuju lembah yang disusupnya. Pasangan itu tumbang dan terjerembab pada empuknya ranjang yang mulai berderit. I love you, Hawa. Hawa hanya tersenyum tanpa membalas ucapan suaminya. Tatapan lelaki yang sedang menghukumnya memperlihatkan surat mata yang sembuh berkabut gairah, rudal yang sudah terlihat mulai memasuki sarang halal untuknya. Tapi baru saja menusuk sedikit tiba-tiba Hawa terdengar menjerit sakit. Sudut mata wanita itu terlihat menggulung butiran kristal, bahkan kedua tangannya meremat, kuat spray yang mulai kusut. Sayang, kakakmu masih? Tanya itu tergantung di udara melihat anggukan wanita yang ada di bawahnya. Ini yang pertama untukku, Mas. Cicit Hawa merasa malu sembari menutup mata, karena secara tidak langsung apa yang mereka alami saat ini menggambarkan kisah rumah tangganya di masa lalunya tak pernah disentuh Adi. Cup, cup, cup. Hei, aku malah bangga menjadi orang pertama atas segalanya dalam rumah tangga kita. Ternyata aku menikahi janda yang masih gadis. Bukalah matamu, sayang. Jangan malu. Elvero rasanya ingin berdiri, tapi rudalnya sudah masuk setengah. Ingin salto dan jingkrak-jingkrak di atas kasur mengatakan pada seluruh dunia, karena ternyata dirinya yang pertama memerawani Hawa. Betapa bahagianya lelaki itu. Padahal sosok gadis di luaran sana saja, bisa jadi sudah tak perawan lagi. Namun, dirinya yang menikahi seorang janda ternyata malah masih suci. Segeranya tersampul begitu rapi dan Elvero lah yang pertama menanggalkannya. Oh Tuhan, nikmat mana lagi yang harus aku dustakan? Batinnya bersorak senang. 3 bulan kemudian, langit pagi Jakarta dibalut cahaya lembut ketika Hawa memandang hasil tes kehamilannya. Palang merah yang tak datang menghampiri, membuatnya berinisiatif membeli tes pack. Garis 2 itu begitu jelas. Tangis haru pecah di pelukan suaminya, dan Elvero langsung mengecup dahinya. Ini anugerah, sayang. Bisik Elvero, matanya memerah. Ia mencium perut Hawa yang masih rata dengan lembut. Terima kasih, kehadirannya akan memperkuat cinta kita. Elvero kembali menghujani istrinya dengan kecupan basah. Netra mereka yang tadi berkaca berubah jadi kekehan kecil menuju ranjang, merebahkan diri dengan saling bergenggaman. Selesai sarapan kita cek ke dokter kandungan. Elvero langsung meraih ponsel, mengirim pada Tommy agar mempersiapkan segala sesuatunya supaya sang istri tak perlu antri. Kekuatan nama Alfarizi akan dengan mudah menyelesaikan segala masalah. Namun, kebahagiaan mereka terusik oleh ulah seseorang yang tak pernah rela Feby. Iri dan dendam yang terus menyala membuatnya gelap mata. Feby menyusun rencana keji untuk mencelakai Hawa membuat seolah itu kecelakaan biasa. Kabar Hawa yang sudah berbadan 2 entah dari mulut mana sampai ke telinganya, membuat perempuan itu semakin merasa sakit hati. Waktu berlalu akhirnya Feby mendapatkan jadwal Hawa yang akan melakukan kontrol kandungan. Wanita itu akan melakukan rencana busuk supaya bisa membuat Hawa keguguran. Namun Tuhan tak tinggal diam. Seorang suster dari panti yang dulu sangat menghormati Hawa, tak sengaja melihat gerak-gerik mencurigakan Feby. Saat rencana jahat itu hampir terjadi, para petugas keamanan menangkap basah Feby dalam upayanya menyabotase lift rumah sakit tempat Hawa melakukan kontrol kandungan. Di hadapan penyidik, bukti begitu jelas, CCTV, rekaman suara, dan saksi mata. Feby tak bisa mengelak. Adi datang ke pengadilan
menyaksikan semuanya dengan tatapan dingin. Feby hanya bisa meratap dan memohon agar Adi memahami rasa iri yang dimiliki, tapi Adi malah mengucapkan dua kata. Kita bercerai! Adi meraup wajahnya yang frustasi menahan malu pada Hawa yang selalu ditemani Elfrow dengan posesif. Sudah cukup, Feby. Lanjutnya, suara lelaki itu tenang tapi menusuk. Kamu telah menghancurkan terlalu banyak hati. Aku harus menghentikannya dari sekarang. Sepertinya perpisahan kita akan membuatmu bisa berubah. Jadilah pribadi yang baik di balik jeruji besi, dan saat dirimu keluar kamu akan menjadi manusia baru. Adi berlalu meninggalkan Feby yang merawat karena diceraikan begitu saja. Adi yang kalut melajukan mobilnya ke tempat yang mampu membuatnya merasa sejuk. Sorot mata Lilis yang bening selalu menjadi obat mujarab untuknya menghilangkan kegalauan. Om Adi kesini lagi? Bukannya kemarin udah datang ya? Lilis yang masih polos merasa heran karena tidak biasanya lelaki yang dianggap seumuran dengan uminya senang sekali mendatangi mereka. Om lagi kangen sama Lilis? Boleh peluk? Lilis hanya mengganggu. Selama ini jangankan dipeluk lelaki itu pun sudah seperti seorang ayah yang sering menggendongnya di tempat permainan, bahkan di pusat perbelanjaan. 2 bulan kemudian, pantai itu masih sama. Deburnya tetap damai, seperti suara ibu yang menenangkan hati. Di bawah langit petang, seorang gadis kecil tertawar yang mengejar kepiting di pasir basah. Di belakangnya, seorang wanita mengenakan kerudung coklat sederhana duduk di tikar, memandangi putrinya yang sedang asik bermain pasir setelah ikut keliling menjajakan gorengan. Lilis! Panggil suara laki-laki dari kejauhan. Lilis menoleh dan berlari. Om Adi! Jeritnya senang memeluk kaki pria itu dengan penuh sukacita. Adi tertawa, mengangkat tubuh mungil itu dan memeluknya erat. Sudah pintar jualan, ya? Godanya. Iya, Umi bilang aku udah jago nawarin gorengan pada pelanggan. Hehehe. Hanum berdiri agak kikuk melihat pria itu datang dengan kemeja putih bersih dan wajah berseri. Tangannya membawa kantong kresek berwarna putih berlogo nama salah satu pusat perbelanjaan. Assalamualaikum, Hanum. Sapa Adi lembut. Ini untuk kita. Waalaikumsalam. Sahut Hanum gugup, namun tersenyum sambil meraih kresek besar uluran tangan Adi. Adi duduk di sampingnya, dan untuk pertama kalinya tak ada luka di mata Adi, hanya tenang dan harapan. Aku datang bukan ingin beli gorengan, katanya pelan. Tapi mau menawarkan sesuatu. Apa kamu mau? Hanum menoleh, bingung. Lilis duduk di pangkuannya, mendengarkan seperti biasa. Mbak Mandor tanpa bicara. Aku ingin jadi bagian dari keluarga kecil ini. Bukan hanya sebagai teman, tapi suami untukmu dan ayah untuk Lilis. Apa kalian mau menerima? Hanum menutup mulutnya menahan tangis. Lilis menatap ibunya dengan mata bulat penuh harap. Omi, ayo, biar kita tinggal di rumah besar kayak di sinetron. Mereka bertiga tertawa, dan saat matahari tenggelam perlahan, Hanum mengangguk. Iya, Mas Adi, kami mau. Akhir cerita, Adi dan Hanum menikah secara sederhana, hanya disaksikan beberapa warga pantai dan anak-anak kecil yang dulu selalu bermain di sana. Lilis kini bersekolah di tempat terbaik berkat ayah sambungnya yang penuh cinta. Hawa melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Elfrow menangis saat mengadzaninya untuk pertama kali, rumah tangganya semakin bahagia. Sedangkan, Feby dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena percobaan pembunuhan dan upaya sabotase fasilitas umum. Tamat.